Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Izinkan Al-Faqir di sini akan menerjemahkan sedikit yang bisa Al-Faqir ringkas daripada nasihat dan juga mau'izah dari Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam ceramahnya tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua di dalam qudrah azaliyahnya telah menampakkan dari masa dahulu daripada ciptaan-ciptaan dan juga makhluk-makhluknya sampai akhirnya terciptalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki khususiyah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan Alkitab dan juga hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semua tugas daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan dakwahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga tersebar daripada dakwah tersebut dan diteruskan pula oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan dakwah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kita lihat bahwa kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terputus dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauhkan orang-orang yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana yang beliau katakan tadi termasuk daripada khususiyah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ulama dan juga orang-orang auliyaillah as-salihin, dan di antara mereka yang mana peringatan haulnya kita hadiri sekarang yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana beliau memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para wali dan juga orang-orang yang saleh yang lainnya, yang mana mereka sebagaimana yang tadi kita dengarkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sebagaimana para wali Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan merasakan kecemasan ataupun ketakutan kelak di hari kiamat. Yang mana beliau juga kutip tadi termasuk daripada busyra yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para aulia dan juga orang-orang yang saleh, yang mana orang tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku mencintai hambaku fulan ini, maka cintailah hambaku ini. Maka di dalam hadis tersebut malaikat Jibril pun mencintai daripada hamba tersebut, dan malaikat Jibril menyerukan kepada penghuni langit, para malaikat-malaikat seluruhnya dijelaskan dan juga dipanggil oleh malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hamba tersebut, maka wahai penghuni langit cintailah daripada hamba tersebut. Maka seluruh penghuni langit mencintai daripada hamba tersebut. Dan ketika mereka semua telah mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma yudha'u lahul qabul fil ard, maka hamba tersebut akan diterima, akan dicintai di kalangan masyarakat ataupun oleh penghuni bumi. Yang mana beliau katakan bahwa qabul yang dijelaskan di dalam hadis tersebut itu bukan untuk di zaman itu saja, tapi qabul tersebut tidak akan terputus-putus. Cinta orang-orang
yang ada di dunia ini kepada hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu, di masa itu dan sampai sekarang dan sampai nanti, mereka pasti akan memiliki kecintaan kepada hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dimiliki oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan hal ini termasuk khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kita bisa dengarkan daripada apa yang tadi telah disampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali tadi di dalam manaqibnya memiliki amalan-amalan akhlak yang sangat luar biasa, yang mana di sini beliau mengajak kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, mencontoh apa yang telah dilakukan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam perjalanan kehidupannya. Beliau juga mengutip daripada salah satu hadis, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seperti resep supaya kita juga bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seorang hamba akan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak nawafil sunnah-sunnah sampai hamba tersebut aku cintai itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya, pendengarannya, gerak-geriknya, langkahnya itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala yang melihatkan, yang artinya setiap pendengarannya, pandangannya, langkahnya pasti mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajibnya mereka jalankan, dan mereka pun berbuat ihsan di dalam menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Mereka memiliki penglihatan yang sangat luar biasa, mereka memiliki mutabaah yang sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan pula kabar gembira yang didapatkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Salah satu orang daripada teman dekatnya pernah melihat bahkan 11 atau 12 kali melihat di dalam mimpinya, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan di depan dan Al-Habib Ali jalan di belakang, yang mana telapak kakinya sama persis di belakang telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita semua bahwa beliau benar-benar memiliki perhatian yang sangat luar biasa di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau juga menceritakan di salah satu kisahnya ketika itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah mendatangi daripada guru mulianya yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, yang mana di situ Al-Habib Ali mengadu daripada perihal keadaannya, hatinya dikeluhkan semuanya yang dirasakan dirinya kepada gurunya yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Maka di situ Al-Habib Abu Bakar mendengarkan daripada keluhan-keluhan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka setelah Al-Habib Ali selesai di dalam berbicara, di situ Al-Habib Abu Bakar Al-Attas mengatakan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwa apa yang engkau rasakan, engkau yang kira-kira di dalam kehidupanmu itu kegelisahan dan juga seluruhnya itu tidak ada di dalam dirimu wahai Ali, tetapi yang engkau rasakan itu karena kecintaanmu yang sangat luar biasa. Seakan-akan api ada di dalam hati Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan itulah yang dirasakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan api tersebut tidak akan padam kecuali ketika beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang sangat luar biasa yang ada di dalam hati Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sehingga yang mana beliau katakan beliau mendengarkan langsung daripada kakek beliau Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi ketika jenazah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi keluar, ada orang yang mendengarkan seruan al-liqa, al-liqa, bahwa itu adalah hari penjumpaan, hari perjumpaan, yang mana sesuai apa yang dikatakan gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas bahwa
rasa panas yang selalu dirasakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam hatinya, kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu sudah terpadamkan karena beliau di waktu itu telah berjumpa dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa kita lihat beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi sebagaimana yang pernah dikatakan oleh gurunya, engkau wahai Ali adalah magnatisul qulub, seperti magnet daripada hati-hati. Kita lihat orang-orang yang sekarang yang hadir dari tempat yang jauh, bukan hanya dari negeri Indonesia tercinta ini saja, tapi dari penjuru dunia mereka semua hadir. Ada ikatan, tarikan yang sangat luar biasa dari diri Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga banyak di antara mereka yang mencintai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau juga dari Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengajak kepada kita duduknya kita di tempat ini tujuannya untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, untuk mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak daripada nawafil, memperbanyak daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mana duduknya kita di sini pasti karena kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh, kecintaan kita kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengibaratkan andai saja ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat luar biasa, bainal maqam, di tempat tersebut ketika di setiap harinya, di setiap saatnya orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa orang tersebut nantinya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Jadi amal ibadah, kalau kita tidak memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki kecintaan kepada orang-orang yang saleh, sebanyak apapun ibadah kita, nanti kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga duduknya kita di tempat ini, kecintaan kita kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun amal ibadah kita tidak banyak sebagaimana apa yang mereka amalkan, tetapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa sehingga kita bisa dikumpulkan bersama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa di dalam kecintaan tidak cukup kita untuk cinta saja, tetapi hendaknya kita mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai. Kita harus mengetahui bagaimana kita mengikuti daripada perjalanan-perjalanan mereka, bagaimana apa yang mereka lakukan, daripada akhlak dan juga budi pekerti mereka. Hendaknya kita bermutabaah dengan mereka semua. Karena apa artinya kita memiliki kecintaan tetapi kita lalai atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa arti kecintaan ketika kita melalaikan daripada keluarga-keluarga kita? Apa arti kecintaan ketika kita tidak memperhatikan daripada sanak kerabat kita? Hendaknya kita memperhatikan diri kita untuk bermutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperhatikan pula terhadap anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana mereka bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tadi menjelaskan kepada kita salah satu ucapan yang diucapkan oleh Ibunda Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tadi kita dengarkan bagaimana beliau memiliki kebaktian yang sangat luar biasa kepada ibundanya, sehingga ibundanya ketika itu pernah mengatakan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allah yu'lik dzikraka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat namamu di dunia dan juga di akhirat. Dan doa daripada ibunda Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sudah terwujud sekarang ini. Bagaimana kita di tempat ini, beliau sudah tiada, beliau sudah wafat, tetapi namanya terus kita sanjung dan juga kita sebut. Beliau benar-benar namanya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan pastinya nanti di akhirat kita akan melihat daripada nama Al-Habib Ali Al-Habsyi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Muhammad juga mengingatkan kepada kita semua bahwa dunia itu adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Dunia sifatnya tidak kekal tetapi fana.
apapun yang kita miliki, daripada harta dan juga kedudukan, itu semua akan kita tinggalkan. Dunia banyak sekali, khususnya di zaman sekarang ini bisa kita lihat, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang aneh, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang aneh, banyak sekali program-program daripada musuh-musuh Islam yang tujuannya untuk merubah daripada kehidupan kita semua, yang tujuannya supaya menanamkan di dalam hati kita keagungan terhadap dunia. Maka ketahuilah bahwa dunia ini adalah dunia yang fana, yang akan kita tinggalkan, yang kita akan bawa kelak di hari kiamat adalah amalan-amalan kita. Maka beliau mengingatkan kepada kita semua, Allah di dalam at-ta'allum wa ta'lim, untuk belajar dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita dan juga anak-anak kita, bagaimana kita mengajarkan at-tarbiyah al-aulad wal banat. Kita juga harus mendidik daripada anak laki-laki dan juga perempuan-perempuan kita daripada amal-amal fardu dan juga sunnah-sunnahnya, supaya kembalinya kita dari majlis ini membawa faedah yang sangat luar biasa, supaya kembalinya kita ini membawa bekal, yaitu untuk mengkoreksi diri kita supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga memperbanyak daripada nawafil, daripada sunnah-sunnah. Kita pun juga jangan meninggalkan daripada anak-anak kita dan juga keluarga-keluarga kita. Supaya apa? Supaya faedah daripada majelis ini akan membekas di dalam hati kita, akan merubah daripada hati kita tatkala kita membawa bekal tersebut. Dan beliau mengatakan pula bahwa majlis ini insya Allah dan juga pastinya akan merubah daripada kehidupan kita semua. Kehidupan yang tidak baik menjadi baik, kehidupan yang baik lebih baik lagi, dan perubahan tersebut tidak akan kita rasakan kepada orang-orang yang hadir saja, bahwa tempat dan juga kota-kota yang ada sekelilingnya pun juga akan merasakan insya Allah perubahan tersebut. Orang-orang yang jauh pun juga akan merasakan perubahan tersebut, dan juga keberkahan daripada majlis ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada majlis ini bukan khusus bagi orang-orang yang hadir saja, orang-orang yang dekat dan juga orang-orang yang jauh, orang-orang yang muslim ataupun orang-orang yang kafir, insya Allah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan mereka berubah menjadi kepada sesuatu yang baik. Mungkin sedikit ini yang bisa Al-Faqir ambil daripada nasihat daripada Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad Al-Habsyi. Yang kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Allah.